Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum Bu Endang, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Espi, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Espi? Alhamdulillah baik Bu. Bu Endang, nanti kan Bu Endang akan melaksanakan praktek coaching di Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada hari ini Bu. Pada praktek coaching nanti percakapan coach dan coachee akan saya amati Bu, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Kemudian bagaimana Ibu Endang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee, dan bagaimana coachee juga akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Endang sebagai coach, dan bagaimana menanggapinya. Semua nanti akan saya amati Bu. Dan jangan lupa tetap sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Endang yaitu kompetensi apa yang akan Ibu Endang kembangkan pada kegiatan coaching hari ini Bu? Baik Bu Espi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu Endang kembangkan pada proses coaching hari ini Bu? Saya ingin coaching saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dengan cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya, atau coaching saya bisa menemukan sendiri langkah-langkah permasalahan dari masalah yang sedang dihadapi sendiri nantinya. Terima kasih ya Bu Endang, sekian dulu percakapan kita pada kegiatan pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu Endang mempersiapkan diri dan tetap semangat ya Bu ya untuk melakukan coaching pada hari ini, dan saya akan mengamatinya. Terima kasih Bu Endang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Espi. Semangat ya Bu ya. Semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Suraya. Apa kabarnya hari ini Bu Suraya? Sehat? Kelihatannya tambah cantik aja ya Bu Suraya. Alhamdulillah baik Bu Endang. Bu Endang sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat Bu Suraya. Kemarin telepon saya ya Bu ngajak ketemuan. Ada apa ini? Ada yang mau disampaikan? Begini Bu Endang, di kelas saya itu sedang terjadi permasalahan. Nah, kemarin orang tuanya sampai datang ke kelas saya Bu. Oh begitu ya Bu. Tentunya jika saya bisa nanti saya akan bantu Bu dengan senang hati. Apa yang ingin Bu Suraya sampaikan? Begini Bu Endang, tadi ada wali murid datang ke kelas saya. Itu ibunya Lino Bu. Beliau menuturkan bahwa anaknya itu dibully, terutama itu di media sosial, di grup WhatsApp. Jadi anak-anak itu mempunyai grup sendiri yang terdiri dari anak-anak. Kemudian ternyata si Adit dan si Doni itu memberikan kata-kata yang menyakitkan hati, seperti kata-kata binatang, seperti itu Bu. Kan saya kan ya jadi kepikiran, apalagi orang tuanya sepertinya itu sangat marah sekali Bu. Wah, kasus bullying di kelas Bu Suraya ini cukup mengkhawatirkan ya Bu Suraya. Jika tidak diatasi nanti, jadi menurut Bu Suraya ini yang akan Bu Suraya harapkan dari obrolan kita siang hari ini apa Bu Suraya? Saya mengharapkan solusi Bu yang sedang saya alami ini. Kemudian saya takut kalau nanti salah langkah. Kan mereka juga semuanya itu murid-murid saya Bu ya.
Adit tadi itu ya Bu Soraya, seperti apakah kepribadiannya dalam keseharian mereka di kelas Bu Soraya? Itulah Bu Endang, saya tuh kaget sekali. Mereka berdua itu orangnya tuh anak-anak itu baik Bu. Kalau diberi apapun itu pasti bilangnya terima kasih. Makanya tuh saya kok jadi kaget sekali. Mereka di dunia maya itu, apalagi terutama di grup WA itu malah membuli si Rino ini Bu. Iya Bu Soraya, yang sabar ya Bu, atur nafas, rileks ya Bu Soraya. Menurut Bu Soraya, kira-kira apa saja yang membuat atau memotivasi murid Ibu tadi, Raka dan Adit itu melakukan tindakan bullying tersebut terhadap murid yang bernama Rino tadi? Saya masih meraba-raba Bu. Mungkin saja ada masalah di antara mereka bertiga Bu. Ya jujur saja, saya juga baru-baru ini tahu. Jadi saya masih blank Bu ini. Apa yang ada di antara mereka itu masih blank saya. Saya tuh takut sekali kalau ada bullying ini di kelas saya, malah nanti tidak kondusif Bu nanti kondisinya. Betul sekali Bu Soraya, bullying itu sangat berbahaya ya Bu Soraya. Bullying itu perilaku yang agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang maupun sekelompok orang yang memiliki kekuasaan terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu kita sebagai pendidikan harus melakukan pencegahan bullying atau perundungan ini sedini mungkin di kelas dan di sekolah kita, begitu Bu Soraya? Betul sekali Bu Endang. Apa yang dilakukan oleh Doni dan Adit sudah menyakiti psikisnya Rino dengan kata-kata yang tidak pantas, sehingga Rino akhirnya merasa kurang semangat ketika berangkat sekolah. Saya sangat menyesal Bu, kenapa hal ini bisa terjadi di kelas saya. Padahal sejak awal pelajaran saya sudah mewanti-wanti mereka untuk tidak melakukan bullying. Siapa yang akan melakukan bullying akan saya beri hukuman yang keras. Tapi nyatanya malah benar-benar terjadi Bu Endang. Begitu ya Bu Soraya. Jadi awal tahun pelajaran Bu Soraya ini sudah mewanti-wanti semua murid untuk tidak melakukan bullying. Dan siapa yang melakukan bullying nanti Bu Soraya beri hukuman keras ya Bu. Menurut Bu Soraya, jujur ya Bu, mengancam murid dengan hukuman seperti itu tadi kira-kira efektif atau tidak Bu? Apakah dapat menghentikan bullying seperti yang dilakukan Raka tadi? Ternyata sangat tidak efektif Bu. Padahal saya sudah mengeluarkan seluruh ancaman saya Bu. Ternyata hanya mempan di sekolah saja. Di sekolah mereka benar-benar sangat baik sekali Bu. Mereka ya rukun, tapi nyatanya malah di luar sekolah mereka tidak mengindahkan perkataan saya Bu. Iya, sabar ya Bu Soraya. Jangan putus asa ya. Semua itu pasti ada hikmahnya dan ada jalan keluarnya ya masalah yang sedang kita hadapi. Kemarin kebetulan saya membaca di media internet tentang bullying juga. Kalau tidak salah ada 6 kategori bullying. Yang pertama itu kontak fisik atau langsung seperti memukul, mendorong, menggigit, merusak. Kemudian yang kedua itu kontak verbal, contohnya mengancam, mempermalukan, kemudian merendahkan, mengejek. Yang ketiga perilaku non verbal atau langsung. Itu contohnya itu melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, ekspresi muka yang merendahkan. Kemudian yang keempat sengaja mengucilkan, perilaku non verbal atau tidak langsung, contohnya itu mengucilkan teman. Yang kelima itu cyberbullying, yaitu tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik seperti yang dilakukan di grup WhatsApp tadi ya Bu Soraya. Kemudian yang keenam itu melakukan pelecehan seksual. Nah, berarti bullying yang telah terjadi di kelas Bu Soraya ini termasuk yang mana kira-kira Bu di antara ke-6 kasus bullying tadi? Wah, ternyata bullying itu ada berbagai macam ya Bu ya ternyata. Berarti yang ada di kelas saya itu termasuk kategori cyberbullying berarti ya, karena terjadi di dunia maya Bu. Nah, betul sekali Bu Soraya. Baiklah, kita sudah tahu kan akar permasalahannya yaitu cyberbullying. Kira-kira langkah apa yang akan Bu Soraya lakukan untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin? Saya akan memarahi mereka Bu, karena telah berbuat bullying dan melanggar apa yang sudah saya wanti-wanti dari dulu. Oh begitu ya Bu Soraya. Lalu apakah dengan cara memarahi anak atau memarahi murid tadi, Ibu yakin bullying tidak akan terjadi lagi di kelas Bu Soraya?
Astagfirullahaladzim. Oh iya Bu, saya tidak berpikir jernih Bu, semarah apapun saya waktu itu. Tapi nyatanya kejadian bullying ini tetap terjadi. Saya harus merubah metode berarti ya Bu ya? Betul sekali Bu Soraya. Bu Soraya itu harus bersabar, harus menghindari penggunaan hukuman ya. Lalu apakah menurut Bu Soraya ini ada cara atau metode lain selain memarahi murid-murid Ibu di kelas? Saya akan memanggil satu persatu para siswa tersebut Bu. Kemudian saya tanyakan permasalahannya itu sebenarnya apa sih gitu dari hati ke hati. Mungkin lebih mengena ya Bu ya kalau dari hati ke hati. Nanti kemudian saya akan simpulkan dan mencari solusi atas permasalahan mereka. Oh iya, bagus sekali Bu Soraya. Itu sama saja dengan melakukan restitusi pada murid untuk menyelesaikan permasalahannya tadi ya Bu Soraya. Iya, nah Bu, saya juga akan menguatkan karakternya agar mereka bisa membuang karakter negatif dan saya mencoba menguatkan karakter baiknya Bu. Dari apa yang sudah Bu Soraya sampaikan tadi, kira-kira apa yang menjadi rencana Bu Soraya ke depannya untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan di kelas Bu Soraya? Saya akan menjadikan hal ini sebagai pelajaran bagi teman-temannya yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Saya akan mengangkat permasalahan ini di kelas Bu, namun saya tidak akan membawa nama-nama anak-anak yang terlibat tadi dan mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas lagi. Bagus, langkah yang diambil Bu Soraya tadi sangat bagus sekali. Saya setuju dan semoga Bu Soraya ini berhasil atas semua langkah yang akan Bu Soraya lakukan nantinya. Syukurlah, sekarang saya merasa sedikit lega Bu, karena saya masih bingung mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Takut salah langkah Bu, oleh karena itu saya berkonsultasi dengan Bu Endang. Alhamdulillah Bu Soraya sudah lega. Lalu apa yang Bu Soraya lakukan tadi? Komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Dan siapa saja yang membantu Bu Soraya untuk mensukseskan komitmen Bu Soraya? Saya akan berkomitmen menghilangkan bullying dari kelas saya Bu. Saya akan merancang dan membuat desain program pencegahan berisikan pesan stop atau anti bullying. Karena kejadian ini yang terjadi di sosmed dan waktunya juga di rumah Bu. Maka saya juga akan membangun komunikasi efektif dengan wali murid untuk ikut mengawasi penggunaan sosial media di rumah. Saya akan berusaha menciptakan suasana lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif, serta menciptakan kasih sayang antar sesama teman, sehingga mereka akan segan melakukan bullying ke temannya. Wah, ide yang sangat luar biasa Bu Soraya. Saya sangat setuju. Saya berharap rencana mulia Bu Soraya segera dapat ditindaklanjuti ya. Nanti kalau butuh bantuan saya akan siap membantu Bu Soraya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Setelah Bu bercerita dan alhamdulillah sudah ada titik temu atau solusi permasalahannya ya sekarang. Bagaimana perasaannya Bu Soraya? Sudah lebih baik atau belum? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Beban pikiran saya itu rasanya terangkat gitu Bu. Terima kasih ya, terima kasih banyak ya Bu Endang dan atas waktu dan solusinya yang mudah-mudahan nanti permasalahannya akan cepat-cepat benar-benar selesai lah di kelas saya Bu. Sama-sama Bu Soraya, semoga rencana yang sudah Bu Soraya susun dapat dilaksanakan dengan baik. Beri saya kabar jika pelaksanaannya sudah berhasil ya Bu Soraya. Siap Bu, pasti nanti saya akan kabarkan. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan bantuannya untuk memecahkan solusinya. Sama-sama Bu Soraya. Saya permisi pulang dulu ya Bu ya, ini sudah jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Espi. Terima kasih ya Bu Endang tadi sudah menyelesaikan kegiatan coaching hari ini tadi. Kemudian saya akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu. Apa saja yang sudah Ibu Endang lakukan dalam kegiatan pengembangan coaching pada saat tadi terkait indikator ketercapaian pada kegiatan hari ini Bu? Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu Espi, yaitu mencapai tujuan,
identifikasi masalah koci dan rencana aksi koci serta tanggung jawab. Sehingga dengan menggunakan alur tirta tadi kegiatan koci bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar Bu SP. Selain itu, koci bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dari kegiatan koci ini tadi. Baiklah Bu Endang, saya sebagai observer tadi sudah melihat dan mengamati serta mencatat kegiatan coaching dari Bu Endang sebagai coach dan Bu Soraya sebagai coaching, dan saya amati sudah bagus Bu dan sudah menggunakan alur tirta serta hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Bu Endang tadi sudah bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa mengidentifikasi masalah dari kucing yang dialami oleh Bu Soraya, dan Bu Endang juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Soraya sebagai kucingnya, dan sehingga Bu Soraya sebagai kucingnya ini tadi mampu menemukan solusi permasalahannya. Percakapan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi kompetensi apa yang ingin Bu Endang kembangkan dari kegiatan tadi Bu? Saya akan berusaha memahami proses alur tirta yang lebih sempurna lagi Bu SP, menggali potensi koci yang belum terlihat semuanya, sampai koci bisa memahami pentingnya kegiatan coaching ini dalam mencapai tujuan coaching itu sendiri. Terima kasih ya Bu Endang ya, tadi sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta yang sangat luar biasa sekali Bu. Semoga kedepannya kita sebagai pendidik bisa menemukan solusi-solusi permasalahan yang dialami di kelas maupun di pembelajaran yang terjadi ya Bu ya. Tetap semangat untuk memberikan pendidikan, menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Tetap semangat bagi kita ya Bu ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Semoga Bu Endang bisa menjadi lebih baik lagi menjadi pendidik. Saya juga demikian. Terima kasih ya Bu Endang ya. Sama-sama Bu SP. Semoga kita bisa seterusnya bisa saling berkolaborasi dengan baik, kita sebagai pendidik yang dapat menuntut murid untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya terhadap anak-anak kita. Baiklah Bu Endang, terima kasih ya Bu Endang ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu SP. Tetap semangat ya Bu ya, Semangat. semangat